virus dengue itu ya dok, Ya. yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, bisa mengancam jiwa seseorang gitu ya? Nah, tadi masalah menularkan dia sebenarnya secara tidak langsung. Misal Mbak digigit nyamuk Aedes aegypti, Mbak sudah dapat tuh. Tapi apakah Aedes aegypti itu mengandung virus tadi? Kan belum tentu. Tapi kalau dia sudah menularkan ke Mbak, itu berarti sudah menularkan. DBD ini bukan hanya mematikan, dia sendiri menjadi proporsi utama dan sering terjadi. Indonesia yang perubahan iklimnya tropis ya dok, dan itu paling sering terjadi. Halo Sobat PMI, selamat datang kembali di Sanda Talks, obrolan yang siap melayani Anda. Bersama saya, host pada hari ini, Afrilani Purba. Di episode Sanda Talks hari ini telah hadir narasumber kita nih yang sudah tidak asing lagi di Sobat PMI semua. Beliau merupakan pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan di PMI DKI Jakarta. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Lani, apa kabar Mbak? Sehat, kabar baik, sehat selalu. Dokter, halo, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Amin. Nah, pembahasan topik kali ini tentang DBD nih dokter. Pasti teman-teman semua Sobat PMI sudah tidak asing lagi tentang DBD itu. Apa sih DBD itu, gejalanya bagaimana, terus bagaimana pencegahannya, terus bagaimana dia berkembang biaknya yang disebabkan oleh nyamuk dan menyebabkan DBD itu ya dok. Nah, kita pengen mengulik lebih dalam lagi dengan narasumber kita, Dr. Sibroh Malisi. Bagaimana dok waspada kita terhadap DBD? Ya, makasih Mbak Lani. Lagi-lagi ini memang saya dikasih topik akal bahasa nyeri-nyeri sedap ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena DBD ini kan penyakit yang sering terjadi di masyarakat. Bahkan bukan hanya di Jakarta, di seluruh dunia terjadi DBD. Dan itu bisa menjadi hal-hal yang kurang bagus. Nah, sekarang kita harus tahu dulu pengertian DBD. DBD adalah satu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, kenapa dia bisa menyebabkan dengue, demam berdarah? Ya. Tentu kita harus tahu juga. Benar kata Mbak Lani, kita untuk memahami ini kita harus tahu dulu apa sih penyebabnya, apa sih gejalanya, dan bagaimana pengobatannya. Ya. Bahkan yang lebih penting lagi setelah penyebabnya, kita harus tahu dulu bagaimana supaya kita semua terhindar dari DBD. Perlu juga diketahui bahwa Aedes aegypti pada saat zaman saya kuliah di tahun 84 itu cuma ada 7 strain. 7 strain. Apa itu dok? Salah satunya Aedes aegypti, salah satunya. Itu yang menyebabkan virus dengue. Ya. Nah, sekarang itu ribuan, ratusan strain. Kenapa? Karena dia akan bermutasi, kan virus kan. Tetapi karena ini induknya Aedes aegypti, tentu kita berpatokan pada Aedes aegypti. Gitu. Jadi, nah yang kedua, gejalanya seperti apa? Gejalanya paling utama adalah demam, dengue shock syndrome. Demam. Jadi pertama demam dulu. Virus dengue itu ya dok, yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, bisa mengancam jiwa seseorang gitu ya dok? Nah, tadi masalah menularkan dia sebenarnya secara tidak langsung. Misal Mbak digigit nyamuk Aedes aegypti, Mbak sudah dapat tuh. Tapi apakah Aedes aegypti itu mengandung itu tadi? Virus tadi? Kan belum tentu. Tapi kalau dia sudah menularkan ke Mbak, itu berarti sudah menularkan. Nah, begitu nyamuk yang tadi gigit saya, kita juga tertular juga. Jadi menularnya secara tidak langsung. Jadi misalnya kita deketan gini nggak nular. Mbak DBD misalnya saya sehat tapi saya reservoirnya nggak ke nyamuk, kita nggak nular. Tapi kalau kita digigit nyamuk oleh dari Mbak Lari tadi, kita pasti kena. Itu satu. Yang kedua, biasanya paling sering yang harus kita ketahui bahwa DBD ini bukan hanya mematikan, dia sendiri menjadi penyakit kebiasaan yang istilahnya kalau di medis itu
menjadi proporsi utama dan sering terjadi. Sering terjadi wabil khusus Indonesia yang perubahan iklimnya tropis, ya dok. Dan itu paling sering terjadi. Kenapa? Karena siklus DBD ini kan misalnya gini, dia hujan satu hari nih, besoknya panas. Air yang tertimbun di sini akan menjadi berkembang biaknya virus tadi, si nyamuk tadi. Jadi kalau hujan terus selama 1 minggu, dia nggak tumbuh. Tapi begitu dia ada panasnya sedikit, dia tumbuh. Berkembang biaknya lebih cepat. Nah, paling sering terjadi kalau hujan panas itu paling sering terjadi. DBD, angka DBD di Jakarta atau di mana saja bisa jadi tinggi. Baik dok, tadi kan dokter sampaikan tuh dari penularan virusnya itu bisa disebabkan oleh nyamuk. Saya tergigit dari nyamuk yang saya udah kena DBD, baru ke orang berikutnya dia tergigit juga, kan kita nggak tahu nih dok, nyamuk mana tuh yang menggigit kita. Nah, kita pengen tahu gejala-gejalanya. Bagaimana sih dok? Gejala utama yang namanya DBD demam. Dan demam itu biasanya kalau orang sudah terjangkit oleh nyamuk Aedes aegypti, demam itu berkisar 1 sampai 3 hari. Nah, 1 sampai 3 hari. Setelah dia ada demam, baru ada apakah gejala demam itu dilakukan tindakan atau tidak. Misalnya dengan demam dia minum turun panas misalnya. Oh, demamnya turun. Tetapi kan virus di dalam situ kan masih ada di dalam tubuh kita. Nah, apakah itu berdampak negatif banget kepada tubuh? Tergantung kepada imunitas kita masing-masing. Nah, makanya pengaruh paling bagus juga selama imunitas kita bagus, banyak makan, banyak minum, segala macam, dia otomatis tereliminir. Tetapi kalau daya tahan tubuh kita rendah banget, minumnya juga kurang, segala macam, lemes segala macam, itu tidak ditanggulangi dengan baik, akan terjadi kematian. Nah, wabil khusus sama dengan penyakit-penyakit apa yang kita bahas, misalnya kita harus tahu dulu gejalanya apa. Tadi gejalanya demam. Penyebabnya apa? Penyebabnya nyamuk. Nah, penata laksanaannya adalah salah satunya kalau kita sudah kena, sebaiknya kita harus melakukan perawatan di rumah sakit. Dan itu terkontrol dengan baik. Karena jelas banget ini kalau dari fase pertama demam, terus ke fase sakit, fase krisis, itu bedanya cuma 2 hari. Kalau tadi demam 3 hari, fase kritis itu hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6 udah fase kritis. Kalau kita tidak tangani dengan sempurna, akan menyebabkan kematian. Itu paling sering. Nah, kenapa kematiannya? Karena nilai trombosit dalam darah, dalam tubuh kita sangat rendah. Apalagi kalau sudah trombositnya rendah, itu angka kolap itu paling cepat. Nah, kalau udah kolap cepat, nah paling sering juga tadi susah ditanggulangin. Bahkan dilakukan, mohon maaf, kalau di medis itu dia lakukan penaseksi. Jadi penanya dibuka baru diinfus. Itu paling sering. Tadi dokter sudah jelaskan nih tentang gejala awal dia dari DBD itu nih dokter. Nah, untuk sobat PMI semua di rumah, khususnya para ibu-ibu nih dok, yang kadang merasa khawatir anak-anaknya gejala demam, apakah demam saja atau menunggu sampai dia gejala lain? Kan kadang kita terkenal itu dengan bintik-bintik merah tuh dok. Nah, apakah harus sampai nunggu bintik merah baru kita datang ke fasilitas rumah sakit atau bagaimana dok? Tadi saya udah bilang, saya udah pancing. Dulu strainnya cuma 7, 8 lah. Sekarang sudah ratusan, bahkan ribuan strain. Kalau dibilang dari gejala awal, dulu memang kalau ada bintik, ada demam, ada bintik-bintik merah segala macam, itu khas, muntah, mual, lemes, itu khas DBD. Tapi sekarang untuk melihat bintik-bintik merah kayaknya sudah agak jarang terjadi, jarang terlihat. Jadi yang paling bagus adalah begitu dia ada gejala demam dan kita tidak tahu penyebab utamanya apakah infeksi atau yang lain, segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan. Kenapa? Supaya dicek lebih jauh apakah itu laboratoriumnya atau kondisi umumnya bisa terdeteksi. Tadi kan DBD itu dokter yang menjelaskan tentang strain tadi itu dok, yang sudah sampai ribuan. Nah, DBD ini juga infonya ada berapa fase gitu dok? Oh, mungkin kalau sebelum ke fase tadi Mbak Lani bilang, Mbak sampaikan kita luput, orang tua luput. Bener. Jadi
DBD itu, nyamuk itu yang sering kita luput adalah pada saat anak kita sekolah. Ya. Nah, mungkin kalau di rumah kebersihannya terjamin, pakai kelambu dan segala macam. Tapi pada saat anak kita di sekolah, pengajian di masjid atau siapa saja yang ada di peluaran, jam 7, jam 8, jam 9 itu ada eksoset masuk, nyamuk maksud saya, nyamuk gigit dan itu penghidupan itu paling sering terjadi. Karena luput perhatian orang tua maupun masyarakat. Jadi fasilitas umum menjadi hal yang utama. Ya. Kalau di rumah kan kita tinggal bilang edukasi kepada bapak, ibu, saudara segala macam. Nah tadi kalau bilang fase itu banyak banget fasenya. Ada fase sakit, ada fase demam, ada fase krisis atau fase sakit, baru fase konvalesen, fase penyembuhan. Nah masing-masing dari satu fase ke fase lain itu rata-rata berkisar waktu 1 minggu. Dan jangan aneh nanti, kok anak saya hari ketiga, hari keempat angkat nilai trombositnya makin turun, itu memang fase krisis. Jadi kita nggak usah panik. Tapi bagaimana mengantisipasi fase krisis itu, ya harus melalui pemeriksaan dokter, pelayanan dokter, pengecekan trombosit. Itu yang paling utama. Baik dokter, tadi dokter sudah menjelaskan 3 fase dalam DBD itu dok. Ada fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Nah, saya pengen lebih mengulik lagi di masa yang fase kritis itu dok. Kadang kita sebagai ibu, sebagai orang tua, anak-anak yang terkena DBD masuk fase kritis membuat kita panik gitu ya dok. Nah, walaupun sudah ditangani di rumah sakit, dia nggak mau makan, dia muntah. Itu bagaimana dok penanganan di rumah sakit atau kita sebagai orang tua, apa yang mesti kita berikan lagi? Ya, yang pertama memang ini salah satu bukan hanya siklus. Bukan, maksud saya kekhawatiran. Salah satu kekhawatiran orang tua itu adalah di fase krisis. Ya. Kenapa? Karena pada saat fase kritis itu terus terang saja imunitas menurun. Makan nggak mau, suhu badan tinggi, nilai trombosit rendah, itu kan semuanya serba. Tapi kalau di rumah sakit, dengan dia adanya di fase kritis, biasanya tertanggulangin. Salah satunya cairan, infus dan segala macam, antibiotik dan segala macam misalnya. Ya minimal itu kita bisa deteksi. Tetapi yang perlu dikhawatirkan oleh ibu, maksudnya yang orang tua nggak usah dikhawatirkan, karena itu fase kritis, ya percayakan kepada pelaksanaan pelayanan kesehatan di paskesnya. Si pasien pasti harus melewati fase itu. Karena setiap orang pasti melewati fase itu. Ya. Nah, tinggal tergantung ada yang waktunya, ada yang lebih lama 1 hari, bisa 2 hari. Nah, tergantung kepada nilai trombositnya juga. Apakah trombosit itu sangat rendah banget. Ya. Nah, kalau sudah di rumah sakit biasanya tata laksana dengan secara baik dan benar. Nah, jadi amannya memang harus di rumah sakit untuk DBD. Yang kedua, yang harus kita lakukan juga sebagai PMI, bagaimana PMI bisa mengkontribusi dengan baik. Karena ini berhubungan sama donor. Siap. Karena pada saat orang kritis itu dia diperlukan nilai-nilai trombosit yang harus di atas normal. Nah, sementara si anak tadi kondisi trombositnya sangat rendah, makanya dilakukan transfusi trombosit. Itu salah satunya. Supaya ini kan berkesinambungan ya antara PMI, rumah sakit itu harus terintegrasi baik dengan benar. Baik, tadi kita sudah mendengar tuh teman-teman dari Dokter Sibro tentang bagaimana sih penanganan kita kalau sebagai orang tua atau kita sebagai pasien yang terkena DBD untuk merawatnya dengan bagaimana, melewati fase-fase 3 tadi untuk supaya badan kita tetap struggle gitu ya dok, tetap strong, melewati fase kritis terutama. Nah, apakah pencegahan dari DBD itu dok masih relate nggak nih dok dengan 3M itu? Ya, sebenarnya teori yang dulu dengan kondisi yang ada sekarang pada dasarnya hampir bersamaan. Ya. Tinggal bagaimana kita cara memodifikasi. Misal dulu kan ada gerakan 3M. Menutup, menguras, menguburkan, segala macam. Nah, paling sering kita lakukan menguras bak-bak kamar mandi, menguras tempat-tempat burung yang jadi minuman segala macam. Itu salah satu menguras, membersihkan maksudnya. Ya. Menguras, mengubur, membersihkan. Tetapi ada, terus terang saja, di lapangan ini, di alam ini, ada hal-hal tersebut setelah kan ada istilah mengubur. Masa sih botol-botol bisa kepake, bisa kita kubur, kan sayang. Ya. Jadi selain menguras, menutup, mengubur, bisa juga ada zat-zat atau barang-barang
itu bisa kita recycle, kita ulang. Contoh, misalnya botol-botol plastik, botol-botol bekas minuman, air mineral segala macam, itu bisa kita lakukan. Bahkan bisa mempunyai nilai ekonomis kan? Iya betul. Nah, kalau kita bisa lakukan dengan baik. Jadi ada menguras, menutup, menguburkan itu benar. Tapi boleh juga masih ada bagusnya bisa kita recycle, bisa kita reuse, tes ulang juga nih. Mau jadi apa nih? Walaupun itu bukan pada ranah kita, bisa saja kita produksi ke tempat lain. Siap, betul Dok. Karena dari diri kita sendiri harus kita mulai nih Dok, menjaga dari rumah terutama ya, bagaimana supaya DBD itu tidak terjadi di lingkungan kita dulu gitu. Betul. Dengan apalagi sekarang sudah mulai banyak nih Dok yang sampah-sampah daur ulang, yang sampah plastik sudah bisa dipakai untuk apa, digunakan untuk apa, itu kan bisa mengurangi ya Dok, limbah dari sampah plastik, mengurangi DBD tadi gitu Dok. Nah kita pengen tanya selanjutnya nih Dok, untuk pencegahan DBD kan kita juga pernah mendengar tuh tentang fogging, tentang adanya penyuluhan dari RT RW, tentang 3R itu. Nah dokter sebagai pengurus bidang kesehatan di PMI DKI Jakarta, apakah pernah mendapatkan informasi tentang fogging itu Dok? Sebenarnya sebelum fogging itu ada yang namanya abatisasi. Abatisasi itu masyarakat dikasih abate, ditaruh di dalam wadah untuk mandi, untuk minum dan segala macam. Itu salah satunya untuk membunuh jentik-jentik tadi. Kalau yang di luar dia lakukan fogging. Kalau yang di dalam dengan bak mandi segala macam cukup kasih abate. Abate itu kan efektif juga. Cuma kadang-kadang orang salah persepsi. Nanti kalau buat minum bagaimana terhadap kondisi badan? Ada reaksinya atau tidak? Kalau buat diminum apakah ada pengaruhnya kepada saluran pencernaan? Ya nggak mungkin lah masa kita minum air bak mandi kan gitu. Kan harus dimasak dulu. Betul. Itu yang pertama. Jadi namanya abatisasi. Dan walaupun itu sekarang sudah jarang dilakukan, tapi sangat efisien buat dilakukan di rumah-rumah tangga di dalam. Nah, untuk yang di luar biasanya kita lakukan dengan fogging, pengasapan. Nah, fogging ini alhamdulillah PMI siap. PMI siap membantu dan kita punya alatnya, punya instrumennya, punya orangnya, punya juga, dan itu terus terangnya bantuan dari masyarakat fogging tadi. Nah, syaratnya satu, bagaimana orang luar bisa memanfaatkan PMI untuk fogging. Nah, tapi syaratnya bahwa orang luar tadi sepengetahuan Pak RT, sepengetahuan Pak RW, sepengetahuan mungkin Pak Lurah atau kepala puskesmas. Layangkan surat ke kita nanti akan melihat apakah ini layak atau tidak untuk kita lakukan fogging. Karena terusan saja fogging ini juga kalau di sini fogging dilakukan di sini, ntar nyamuk ini pindah ke tempat lain. Nah, kita disalahkan juga. Tapi kalau kita sudah tahu masa apa istilahnya penyebarannya sampai sejauh sana, ya kita akan upayakan, kita lakukan. Dan fogging ini memang bantuan dari masyarakat, bantuan dari Pemda dan segala macam. Kita siap, PMI siap untuk melakukan abatisasi, melakukan fogging, bahkan melakukan juga hal-hal yang tadi sifatnya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat apa saja. Karena nggak mungkin kita tahu memberikan kalau kita tidak tahu penyebabnya, kita tidak tahu gejalanya, kita tidak tahu penanganannya. Nah sekarang yang kita upayakan dalam bahasa medis, bagaimana kita melakukan promotif, bagaimana kita melakukan preventif, bagaimana kita melakukan kuratif. Ini, nah promotif dan kuratif itu hal yang berbeda. Kalau kuratif kan perlu uang yang banyak, benar nggak? Tapi kalau promotif sama preventif itu sebenarnya kadang-kadang nggak pakai uang, bisa. Bagaimana kita bisa mengelola masyarakat supaya hidupnya bersih, murah dan bermanfaat ya Dok. Mudah, murah, praktis, gak bayar. Nah, jadi Sobat PMI semua jangan ragu ya kalau misalnya teman-teman semua butuh informasi apa tentang DBD, tentang pelayanan masyarakat yang dilakukan PMI kepada teman-teman semua, boleh menghubungi kami PMI DKI Jakarta. Kita siap ya Dok memberikan informasi, edukasi terutama tentang DBD ini. Jadi kalau masyarakat butuh nih Dok tentang pelayanan fogging itu harus memberitahu dulu RT setempat atau bisa langsung datang ke PMI gitu Dok? Jadi gini, kan kita tidak tahu yang kena DBD itu di mana. Nah, berarti ada suratnya. Surat itu jangan juga ujug-ujug datang sendiri. Oh saya dari rumahnya si Bro Malsi mau ketemu PMI, mau minta di fogging, nggak bisa. Jadi saya nulis surat atau Pak RT buatin surat, diketahui oleh Pak RW,
kalau perlu diketahui Pak Lurah, kalau perlu diketahui Kepala Puskesmas, minta wilayah ini, blok ini di fogging untuk melakukan, karena apa? Karena sudah ada yang kena DBD. Siapa tahu kita bisa bantu. Kenapa? Karena pada dasarnya pemerintah melalui Puskesmas, melalui Satgas DBD itu juga sudah ada. Tetapi kan perlu juga itu kan terbatas. Artinya PMI bisa bantu, masyarakat bisa bantu, Puskesmas bisa bantu dalam rangka bagaimana mengkerucutkan ini menjadi satu pencegahan. Berarti PMI bisa berkolaborasi gitu ya Dok dengan pemerintah setempat, dengan pemerintah provinsi DKI untuk penanganan DBD lebih lanjut gitu ya Dok. Dan memang keberadaan PMI ya seperti itu. Tugasnya seperti itu, Bu. Jadi mohon maaf, di sini saya sampaikan bahwa PMI tidak semata-mata juga hanya untuk berhubungan sama darah. PMI juga berhubungan sama kebakaran, bencana. Ini kan salah satu bencana. Jadi PMI bisa hadir di situ dalam rangka bagaimana mengedukasi masyarakat supaya sehat, terhindar dari DBD dan segala macam. Belum ada bencana kebakaran dan segala macam. Itu penting. Jadi bukan hanya darah ya. Karena sudah kita ada di mana-mana. Dan harusnya kita memang paling depan. Karena kita adalah bagian dari masyarakat. Asik, garda terdepan ya Dok, untuk selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Siap. Nah, Sobat PMI juga harus tahu nih, Palang Merah Indonesia di khususnya DKI Jakarta sudah ada di 5 wilayah nih Dok, nggak hanya di Keramat Raya saja ya Dok. Jadi Sobat PMI yang memang butuh informasi pelayanan ada di PMI Jakarta Pusat, ada di PMI Jakarta Selatan gitu ya Dok, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan juga PMI Kepulauan Seribu. Nah, teman-teman bisa menghubungi seluruh PMI yang berada di kawasan PMI Provinsi DKI Jakarta, gitu Dok. Nah, penjelasannya tentang DBD itu sebenarnya masih menarik gitu ya Dok, masih banyak. Setelah kita sudah berobat nih Dok, ada masa penyembuhan kita, fase penyembuhan tadi gitu Dok. Buat kita nih para Sobat PMI, bagaimana sih untuk kita selanjutnya tidak lagi terkena DBD itu? Apakah masih bisa terkena atau memang tidak akan terkena lagi kalau sudah kena DBD? Yang namanya virus, baik itu virus DBD maupun kita typhoid, yang repot ini kalau gejala hampir bersamaan antara tipes sama DBD. Walaupun gejalanya beda-beda ya, tapi kadang-kadang dia berbarengan tuh. Kalau udah kena tipes, kena juga DBD, itu kan paling susah. Nah, supaya kita terhindar dari itu semua, terutama bagaimana pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu bisa menekan angka kuratif yang sangat besar dibanding dengan kita sudah kena. Jadi kalau misalnya kita pola hidup sehat aja, bersih dijaga, bagaimana mencuci tangan, bagaimana lingkungan bagus, bagaimana kita mengatur waktu dan segala macam, bagaimana penataan, itu bagus. Pola hidup sehat kita udah sama-sama tahu. Ya, makan cukup, istirahat cukup, makan yang baik-baik, yang benar, yang disyariatkan misalnya. Itu kan pola hidup sehat. Menjaga kebersihan. Nah, kalau itu udah lingkungan kita menjadi contoh, kita juga bisa menjadi contoh masyarakat di sekitar kita. Kalau masyarakat di sekitar kita, dia bisa menjadi contoh juga masyarakat yang lainnya. Sehingga ini rentetannya sama. Satu rentetan yang bisa kita upayakan melalui edukasi tadi. Nah, saya pikir kita bisa terhindar dari DBD kok. Bisa. Cuman kalau kita sudah mengupayakan segala macam seperti tadi masih kena juga, berarti ada yang salah. Ya, masalah urbanisasi. Kita semuanya sudah lingkungan bagus, bebas dari DBD. Tiba-tiba ada kasus orang datang nginep di situ, dia menghidap DBD. Nah, si DBD disengat nyamuk kemari, itu bisa saja muncul terjadi. Makanya ini kadang-kadang perlu isolasi. Isolasi lingkungan, isolasi keluarga. Tapi kan kayaknya masa orang modern kagak boleh. Itu harus disampaikan oleh tadi ada Pak RT, Pak RW, lingkungan keluarga, Puskesmas itu disampaikan hal-hal yang kecil aja menjadi supaya kita tidak luput dari perhatian kita. Nah, penting banget. Sebenarnya DBD bisa diturunkan secara maksimal. Bahkan bisa jadi zero, bisa jadi kosong. Contoh negara-negara maju. Dan DBD ini tidak kenal mau orang kaya, mau orang miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau dia gelandangan, bahkan mohon maaf, mau jadi public figure. Kalau udah DBD kena, ya kena.
Nah, bener nggak? Kenapa? Karena dia dihinggap oleh, mungkin di rumahnya bagus, tapi pada saat dia ke tempat lain, di shot sama nyamuk Aedes aegypti, kena juga. Kena juga. Padahal kan kita dengar beberapa pejabat cuman kan gengsi juga dia. Wih, kayaknya DBD. Disangkanya hidup kotor, tapi biasanya dia ditularkan oleh yang lain. Oke. Jadi perlu perhatian dari kita bahwa DBD ini memang sangat mengancam dengan kehidupan kita, tetapi bisa kita upayakan dengan melakukan tadi preventif, promotif, jangan ke kuratif dulu. Ya. Kenapa? Karena udah kuratif, mohon maaf, biayanya juga mahal Ya, dan betul. perlu perawatan yang banyak, yang lama. Nah, kalau perlu perawatan yang banyak, apalagi sudah fase kritis, itu perlu trombosit yang banyak. Banyak, betul. Nah, kalau perlu trombosit yang banyak, kan kasihan juga negara. Kan Iya. itu dari negara juga. Gitu. Syukur-syukur butuh darahnya, trombositnya tidak pada saat libur panjang ya dok, Yes. gitu. Pada saat kondisi yang memang normal, kondisi PMI yang lagi stabil gitu ya dok. Jadi kebutuhan darahnya masih tetap terpenuhi oleh masyarakat. Nah, seperti COVID nih dok, kan COVID itu punya vaksin virus itu. Nah, kalau virus dengue ini, apakah ada vaksinnya sih dok? Iya, sebenarnya dia tuh ada namanya vaksin DENV. Ya. Ada 4 golongan, ada DENV1, DENV2, DENV3, DENV4. Ya. Tapi strain-strain itu tadi tergantung kepada kondisi dalam bentuk apa. Misalnya kondisi ini, kondisi ini. Kan ada tahapan-tahapannya. Sama juga pada saat kita melakukan upaya dulu vaksin pertama kan. Betul. Pada saat COVID, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi itu yang paling cocok yang mana? Itu ada. Jadi Siap. sekarang selain bagaimana kita melakukan pola hidup sehat, pemerintah juga melalui pendekatan tersendiri mengupayakan bahwa ini adalah ada vaksinnya. Baik. Nah, salah satu tujuan kenapa kita divaksin, yang paling utama bagaimana dengan divaksin orang bisa menurunkan frekuensi virusnya. Iya, frekuensi. Ibaratnya probability kehidupan makin tinggi. Iya. Nah, jadi vaksin itu tujuannya bagaimana menurunkan resiko. Jadi dengan adanya vaksin, resiko kita semakin rendah, angka imunitas semakin bagus. Biasanya vaksin kan ada vaksin yang sudah dilumpuhkan. Itu untuk meningkatkan, membangkitkan faktor imunitas kita, kekebalan tubuh kita supaya bagus. Kalau kekebalan tubuh bagus, penyakit apa saja insya Allah bisa kita lawan gitu ya dok. Nah kalau kita menerima vaksin itu dok kan butuh badan kita yang segar, yang fit gitu ya dok. Biasanya kalau vaksin dengue itu ada gejala-gejalanya nggak sih dok? Misalnya efek setelah kita menerima vaksin, apakah kita mual atau kita pusing gitu dok? Selama ini hasil penelitian makin boleh saya katakan lebih cenderung efeknya ringan. Ya. Kalau efeknya berat tentu nggak boleh. Karena itu salah satu uji coba vaksin itu apabila dia diberikan ke orang lain banyak manfaatnya, tapi side efeknya kalau perlu nol. Okay. Nah, kalau hanya mual 1-2 kali terus efisiensi efektifnya lebih tinggi, kenapa nggak kita manfaatkan saja? Betul. Nah. Contoh kayak, mohon maaf, berhubungan sama meningitis. Meningitis kan diwajibkan buat saudara kita yang pergi haji, pergi umroh, pergi ke luar negeri. Itu tentu manfaatnya banyak banget, tinggi sekali buat bagaimana meningkatkan imunitas kita di negara-negara sana. Untuk kita bisa berangkat sana supaya aman, tetap sehat gitu ya dok? Betul. Baik. Nah Sobat PMI semua, penjelasan tadi sudah sangat jelas kan buat teman-teman Sobat PMI bagaimana kita mencegah DBD dan 3 fase tadi bagaimana kita harus menyikapinya sebagai orang tua, sebagai anak, atau kita sebagai si penderita virus dengue tersebut. Sangat mudah dipahami bukan? Terima kasih ya dokter sudah menjelaskan informasi yang baik buat kita. Jadi Sobat PMI nggak perlu ragu untuk konsultasi sama Dr. Sibro juga boleh. Beliau pengurus PMI DKI Jakarta dan juga beliau bekerja dan owner nih dari Rumah Sakit Ali Sibro di Jakarta Selatan. Bantuin. Jadi beliau udah nggak asing lagi buat Sobat PMI ya, gitu. Sebelum menutup sesi ini, boleh nggak sih dok ngasih himbauan atau aksi nyata nih bagi Sobat PMI semua di rumah sekali lagi, ditekankan lagi. Ya, yang pertama kita harus punya kepedulian yang tinggi buat diri kita maupun lingkungan kita. Untuk punya nilai kepedulian yang tinggi, tentu kita harus punya ilmu. Tadi ilmu menguras, ilmu membersihkan, ilmu mengubur, apa saja nih yang bisa menjadi
perhatian, oh ternyata di sini bisa jadi nih sarang DBD. Iya. Nah, itu harus kita lakukan. Tadi saya sebut tempat makanan ayam, tempat makanan burung, tempat segala macam yang terjadi genangan-genangan yang lebih dari 2 hari, biasanya itu cepat banget. Ya. Tumbuh kembangnya jentik-jentik. Jentik nyamuk tadi. Yang pertama. Yang kedua, selain kita punya kepedulian diri sendiri dan lingkungan, kita juga harus tahu mengenal diri apa sih gejalanya. Tadi udah saya sebutkan dari gejala demam, berapa hari dan segala macam. Nah yang ketiga, bagaimana sih yang paling bagus adalah bagaimana menerapkan pola hidup sehat. Baik. Pola hidup sehat. Lalu udah kita terapkan pola hidup sehat, sikap kita, lingkungan kita, makanan kita bersih bagus, insya Allah keren. Dengan menjaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan itu ya dok, tetap harus dijalankan ya. Otomatis cuci tangan itu menjadi hal yang utama. Siap. Jadi ngapain aja orang harus cuci tangan dulu itu supaya bersih. Baik, nah Sobat PMI, bersama kita pasti bisa cegah DBD. Oke dokter, kita sudah di penghujung acara nih. Oke. Perbincangan kita yang sangat menarik, dokter diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga bermanfaat dan dokter bisa terus melayani masyarakat. Amin. Di PMI khususnya, gitu ya dok. Jangan ragu dan jangan bosan-bosan untuk terus kepada Sobat PMI memberikan informasi itu dok. Oke, Gitu. saya juga terima kasih Mbak Lani dan PMI tentu pada kesempatan yang baik ini. Saya terima kasih. Mungkin kalau yang benar tadi ya dari Allah ya, yang salah mungkin saya salah hilap, Tapi yang jelas saya peduli untuk bagaimana kita bisa hidup sehat. Oke Sobat PMI semua, kita sudah berakhir di penghujung acara. Jangan lupa follow media sosial PMI DKI Jakarta. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, dan juga episode kali ini tonton ya di YouTube PMI DKI Jakarta. Sampai jumpa Sobat PMI. Oke, makasih semua.